Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqulu rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Baik, sebelum kita mengaji kitab Melayu ini, kitab ini karangan Syekh Al-Alim Al-Allamah Abdus Samad Al-Palembani, ulama dari Palembang. Nama judul kitabnya adalah Sayrus Salikin, perjalanan orang-orang yang suluk, yakni orang-orang yang menghendaki berjalan jalan akhirat, bahagia dunia wal akhirat. Inilah kitabnya ya, kitab Sayrus Salikin. Sebelum kita mengkajinya, mari kita berniat bersama-sama, niat menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa tilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ini lampunya agak terhalang ya, teman-teman. Baik, kitab Sayrus Salikin ini adalah kitab Melayu di mana Syekh Al-Allamah Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdus Samad Palembang ini menerjemahkan daripada Mukhtasar Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Nah, mudah-mudahan dengan membaca kitab Sayrus Salikin ini kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan ilmu, dan ilmu itu bermanfaat untuk kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di malam ini alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita untuk membaca sebuah karangan yang sangat berharga, karya ulama Indonesia ya, Syekh Abdus Samad Palembang. Beliau orang Palembang dan beliau konon adalah masih satu angkatan dengan Syekh Arsyad Al-Banjari dari ulama Kalimantan. Jadi alangkah luar biasanya kitab ini, di mana kitab ini dikarang oleh orang yang sangat alim, al-allamah, orang Indonesia yang begitu hebat, luar biasa ya. Murid-muridnya saja
Ini begitu luar biasa. Ini saya Al-Fakir kebetulan sudah membaca kitab Sayyurus Salikin ini sudah sampai halaman 190 ya sahabat semua. Jadi insyaallah setelah ini adalah live kedua Al-Fakir. Live pertama Al-Fakir tadi Al-Fakir membaca kitab Matan Jurumiyah, dan ini live kedua Al-Fakir yaitulah membaca kitab Sayyurus Salikin. Nanti insyaallah kedua kitab itu kita hatamkan, mudah-mudahan dengan menghatamkan kitab karya-karya ulama yang penuh barakah ini, kehidupan kita pun menjadi banyak barakah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya sampai membaca sampai dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni di halaman ini membahas tentang keutamaan zikrullah, keutamaan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dengan lisan ya. Jadi sebelumnya kata Syekh Abdul Somad Palembang, zikir itu bermacam-macam. Ada kalanya dengan lisan ya, dilantunkan dengan lisan, ada kalanya dengan perbuatan. Di antara zikir adalah menuntut ilmu. Jadi kita saat ini menuntut ilmu termasuk zikir, kata beliau. Ta'limul muta'allim, kemudian mengajarkan orang dengan ilmu itu pun berzikir. Di zikir, malah zikir yang utama adalah menuntut ilmu. Mengapa? Karena dalam kalam ulama yang lain, begitu seperti Syekh Nawawi Tanara mengatakan bahwa zikir itu kalau kita tidak tahu artinya, itu kemungkinan besar tidak berpahala, katanya begitu. Jadi memang zikir itu perlu dengan ilmu, sehingga apa yang kita ucapkan dari zikir itu ya penuh makna. Kemudian jika dengan ilmu, selain zikir itu penuh warna, penuh makna, juga zikrullah ini mendatangkan ketenangan batin, ketenangan yang kita harapkan dalam hidup, yaitulah ketenangan batin di mana kita tidak risau dengan kehidupan dunia. Dengan zikir kita dikembalikan kepada suatu kesadaran bahwasanya hidup ini memang tabiatnya seperti itu. Apa seperti itu maksudnya? Ya senantiasa berubah. Ada kalanya kita senang, ada kalanya susah, ada kalanya kita memiliki banyak harta, ada kalanya kita dalam keadaan paceklik begitu. Itu sudah biasa sebetulnya. Tapi nafsu kita dalam hidup ini yang membuat kita begitu, seolah-olah kita dikejar-kejar rasa takut. Dikejar-kejar rasa takut sehingga bahkan takut yang berlebihan, sehingga kita dalam menghadapi hidup ini tidak tenang begitu. Nah, zikir ini membawa kita kepada kesadaran awal bahwasanya dunia ini memang berubah begitu. Bahkan kalau kita belajar tauhid, itu bukti adanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluknya. Kenapa makhluknya itu menjadi bukti adanya Allah? Karena makhluk itu berubah-ubah. Itu. Nah, yang berubah-ubah itu berarti butuh pencipta. Setiap yang berubah itu butuh pencipta. Nah, kita sebagai manusia tentu saja
perubahan yang ada dalam diri kita ini sebetulnya tanpa kita sadari itu yang lebih banyak dari apa yang kita sadari. Ya, perubahan anggota tubuh kita dari kuat, ya dari lemah menjadi kuat, kemudian menjadi lemah kembali, gitu ya. Kemudian dari kecil, kemudian dari balita, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian tua. Kita sering tidak menyadari itu. Gitu. Dikarenakan kita sibuk memikirkan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu kita pikirkan terlalu jauh begitu, terlalu khawatir begitu. Itu yang membuat hidup kita menjadi tidak bahagia lah, ibaratnya seperti itu. Nah, zikrullah ini ya mengembalikan kita pada kesadaran akal pikir kita yang sehat, nurani kita yang Allah ciptakan bersih dari awal, di mana ya setiap kita itu dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, gitu. Suci bersih. Allah ciptakan kita dalam keadaan bersih. Kita dilahirkan dalam keadaan bersih. Namun kita sendiri yang membuat kekotoran-kekotoran itu, dikarenakan kita ya banyak melupakan Allah, banyak melupakan Sang Pencipta. Ya banyak faktor yang menyebabkan itu. Ya diantaranya ya orang tua kita misalkan, kemudian keluarga kita, pekerjaan kita dan lain-lain. Dan memang itu sudah menjadi suatu keindahan hidup. Jadi tidak perlu kita sesali ya apa yang terjadi pada diri kita. Kita harus meyakini bahwa itu yang terbaik untuk kita, tidak perlu kita sadari. Ya, yang jelas pada saat ini Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita, kemudian memberikan sesuatu anugerah pada kita untuk mengaji kitab Syekh Abdus Somad Palembang ini, begitu. Ya, tidak perlu kita menyesali. Ya, coba dulu saya pesantren, coba dulu orang tua saya begini. Ya, sehingga saya kenal Allah, yang nggak perlu. Kita cukup mensyukuri apa yang ada saat ini. Yang dulu biarlah berlalu. Yang dulu adalah milik Allah, yang sekarang milik Allah, yang akan datang juga miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kita menyesali, tidak perlu kita merasa kurang dari orang lain begitu, atau merasa terlambat. Ya nggak perlu, itu semua sudah menjadi yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah ketika kita mendapatkan kebaikan, kita bersyukur, itu saja. Apa yang telah berlalu daripada yang kita tidak bisa mengontrolnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni, itu saja. Dan kita hanya berharap itu. Kita sadari bahwa diri kita ini hamba yang lemah, hamba yang hina, dan kehidupan ini milik Allah. Kita kembalikan segalanya kepada Allah. Jadi kita mengakui kelemahan kita sebagai makhluk ciptaan, dan kita mensyukuri apa-apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nah, sahabat semua yang Al-Fakir cintai, kajian daripada semua kitab-kitab agama sebetulnya, apalagi ya yang Al-Fakir maksudkan adalah agama Islam, itu sebetulnya adalah mengembalikan kita kepada jati diri kita sebagai manusia.
di mana kita ini berasal dari, ya, Allah ciptakan pertama kali manusia itu adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, juga istrinya Siti Hawa. Ini yang sebagian besar dari kita dalam mempelajari agama ini lupa dengan hal ini, sehingga mereka sibuk dalam fanatisme masing-masing golongan begitu ya. Seharusnya kita memahami segala perbedaan itu sebagai suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ya, perbedaan pandangan di antara kita tentang sesuatu adalah hal yang wajar. Tidak perlu kita fanatik terhadap sesuatu sehingga kita bermusuh-musuhan antara satu golongan dengan golongan yang lain yang berbeda pendapat. Al-Fakir, ya, dalam hal ini Al-Fakir menyadari betapa bagi Al-Fakir sebetulnya kita sebagai manusia, musuh kita bukanlah manusia. Musuh kita adalah iblis. Karena dari awal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengki dengan kita adalah iblis. Nabi Adam alaihissalatu wassalam semenjak dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diciptakan oleh Allah, iblis inilah yang dengki terhadap manusia. Sampai ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam ini ditempatkan oleh Allah Ta'ala di surga, ya, iblis tidak terima dan iblis mulai mengganggu sehingga, ya, apapun dilakukan iblis untuk menjatuhkan Nabi Adam agar dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, secara singkat, bagi Al-Fakir, mudah-mudahan sahabat semua memiliki satu pandangan yang sama dengan Al-Fakir, bahwa kita ini semua adalah anak keturunan manusia yang bernama Nabi Adam alaihissalam, dan tidak perlu kita berselisih sampai, ya, dikarenakan fanatik kita gontok-gontokan begitu, kemudian bermusuh-musuhan, saling berperang satu sama lain. Nauzubillah min zalik. Semua bisa kita bicarakan dengan damai. Kenapa? Karena sebetulnya yang membuat kita berpecah-pecah, berpecah belah, iri, dengki, dan hasad itu sebetulnya adalah iblis. Al-Fakir meyakini itu adalah kerjaannya iblis, karena mereka ingin anak-anak Adam ini masuk ke dalam neraka bersama dia. Jadi kalau di dalam hati kita ada iri, dengki, ya, hasud, apalagi jahat terhadap orang lain, ya, itu dikarenakan pertama kita memiliki hawa nafsu, kemudian hawa nafsu itu disulut oleh iblis agar kita bermusuh-musuhan. Nah, baiknya kita kembali kita memikirkan bahwasanya orang tua kita Nabi Adam alaihissalam ini sangat sedih ketika melihat kita saling bermusuhan satu sama lain. Al-Fakir saat ini, alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan umur panjang. Al-Fakir saat ini berusia 44 tahun dan memiliki 4 orang anak. Ini terkadang anak-anak kita ini suka berantem, ya, suka berebut ini dan itu, saling iri begitu. Dan Al-Fakir merasa sebagai orang tua sedih sekali, ya, ketika mereka berantem begitu, ketika mereka, apalagi kalau sampai melakukan fisik, berantem yang fisik,
sangat-sangat sedih. Nah, kemudian Al-Fakir berpikir begitu, bahwa dalam kehidupan ini, ya, Al-Fakir berpikir dulu ketika Al-Fakir menjadi seorang anak dari seorang ayah, itu dulu Al-Fakir sangat disayangi sama ayah. Begitu. Tapi ketika Al-Fakir punya anak, artinya menjadi cucu daripada ayah Al-Fakir, ternyata kasih sayang ayah Al-Fakir ini kalah dengan kasih sayang kepada cucu. Jadi ayah Al-Fakir ini ternyata lebih sayang kepada cucunya dibanding anaknya. Sehingga Al-Fakir berpikir, jadi Al-Fakir jadi ikut berpikir bagaimana Nabi Adam yang saat ini cucunya itu tidak terhitung. Pasti beliau melupakan anaknya, yang diingat adalah cucunya. Dan cucu yang paling terakhir itu yang paling disayang tentunya. Sebagaimana ayah kita, yang ketika ada cucunya, dia lebih sayang kepada cucunya. Cucunya punya anak lagi, lebih sayang kepada cucunya. Jadi menurut Al-Fakir meyakini bahwasanya Nabi Adam AS, ya saat ini siapa yang paling dicintai beliau, ya kita ini. Nah, alangkah senangnya beliau ketika kita rukun, walaupun di tengah-tengah perbedaan. Al-Fakir meyakini bahwasanya orang tua kita Nabi Adam alaihissalam itu sangat senang dengan kita, sangat sayang dengan kita ketika melihat kita walaupun berbeda pandangan, walaupun berbeda apa yang dipahami dari kehidupan, tapi tetap rukun. Karena beliau adalah orang tua kita. Dan beliau sangat sedih kalau melihat kita, ya, itu bertikai satu sama lain. Kenapa? Karena bila kita bertikai satu sama lain, seandainya bila kita jahat satu sama lain, itu yang berbuat jahat adalah cucunya, yang dizalimi juga cucunya. Jadi betapa sedihnya Nabi Adam alaihissalam melihat di antara cucunya ini saling sakit menyakiti. Dan Al-Fakir mendapatkan keyakinan seperti ini, ya, juga dikarenakan Al-Fakir juga membaca beberapa ayat Al-Quran begitu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya wallahu ta'ala alam bimuradih, wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal satu sama lain. Artinya tidak ada di situ seruan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali agar kita bersenang-senang begitu dengan pergaulan sehari-hari begitu, dengan perdamaian sehari-hari antara manusia begitu. Ya. Akhirnya Al-Fakir sendiri, dalam hal ini Al-Fakir sangat mencintai semua manusia, anak Adam. Karena Al-Fakir merasa kita semua ini adalah cucunya yang paling disayang, cucu yang paling dicintai. Jadi walaupun kita berbeda bangsa, berbeda agama, berbeda ras, berbeda keturunan, nggak ada yang menghalangi kita untuk
memiliki kasih sayang sebagai anak cucu dari orang tua kita yang bernama Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Mungkin saat ini kita berbeda, tapi dengan cinta, dengan kasih sayang kita merasa sebagai manusia, kita satu keturunan, gitu. Dengan berkomunikasi, dengan dialog yang baik, ya, tanpa gontok-gontokan kita akan mengerti siapa diri kita, dan akhirnya kita menyembah Tuhan yang satu yang menciptakan nenek moyang kita Nabi Adam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus disampaikan dengan logika yang baik, dengan argumentasi yang benar. Jangan ada satu sifat fanatik terhadap golongan atas nama manusia, atas nama anak cucu Adam. Mari kita berbicara, mari kita menyelesaikan apa yang menurut kita menjadi masalah dalam hidup dengan cara baik dan bijaksana. Jangan sampai kakek kita Nabi Adam dan Siti Hawa menangis melihat kita, anak cucunya, tidak rukun satu sama yang lain. Nah, sahabat semua yang Al-Fakir cintai, selain itu Al-Fakir juga melihat bagaimana dakwah para nabi dan rasul itu mengajak kita dalam perdamaian, dan mereka mengajak kita itu ya untuk mengalah, memaafkan, mencintai. Tidak ada satupun ajaran para nabi itu memusuhi satu golongan dengan golongan yang lain. Semua para nabi itu mendamaikan. Jadi kiranya keyakinan Al-Fakir ini semakin kuat begitu, bahwasanya intinya para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ingat bahwasanya musuhmu, hai manusia, bukanlah sesamamu. Musuhmu adalah iblis. Dan sesamamu apabila mereka melakukan kesalahan, kamu harus memaafkan, kamu harus memaklumi. Kenapa? Karena di diri dia ada hawa nafsu, dan di samping hawa nafsu itu memang ada yang lain yang dengki dengan eksistensimu sebagai makhluk ciptaan Allah yang dimuliakan. Jadi menurut Al-Fakir kita semua mesti sadar bahwasannya semua perbedaan, semua kedengkian, semua kefanatikan itu sebetulnya itu dibuat, digembar-gemborkan oleh makhluk yang bernama iblis agar kita jauh dari Allah, agar kita tidak mengingat siapa diri kita. Kita melupakan bahwasanya kita ini bersaudara satu sama lain. Jadi marilah ya, walaupun kita berbeda, tapi tetap atas nama kita adalah manusia. Mari kita saling mengingatkan dengan baik, kemudian saling berbicara dengan baik.
karena kita ingat kita adalah satu turunan, yakni turunan baginda Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Baik, kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang itu. Kita masuk pada pembacaan kitab ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Tuan Syekh Al-Fadhil Al-Allamah Syekh Abdul Somad Palembang. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala malakil amri alladhi tusibu bihi khairait dunya wal akhirati. Qala bala. Qala alaika bimujalasati dzikri wa idza khalauta faharrik lisanaka bidzikrillah. Artinya, adakah tiada aku tunjukkan akan dikau kebajikan atas sebesar-besar pegangan pekerjaan yang engkau dapati dengan dia akan kebajikan dunia dan akhirat? Maksudnya, maukah aku tunjukkan kepadamu? Ini kata sabda Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bersabda kepada para sahabat, maukah aku tunjukkan kepadamu begitu jalan kebaikan yang bisa menyebabkanmu mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, maksudnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya seperti itu. Nah, ia berkata bahkan, lalu sahabat itu mengatakan, ya begitu, tentu saja ya Rasulullah. Maka sabda Nabi SAW, lazimkan dirimu, maka gerakkan, lazimkan olehmu dengan berhimpun dengan orang yang duduk menyebut akan zikrullah. Dan apabila engkau bersunyikan diri, kalau kamu lagi sendirian, bersunyikan dirimu, maka gerakkan olehmu akan lidahmu dengan zikrullah ta'ala. Jadi Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah, sering-seringlah kita duduk di majelis zikir. Nah, di antara majelis zikir itu adalah majelis ilmu. Jadi ada majelis zikir yang khusus di mana kita berkumpul di situ menyebut nama Allah, menyebut Asmaul Husna, zikir-zikir yang diajarkan oleh para ulama, menyebut tasbih dan lain sebagainya. Dan salah satu zikir pula adalah dengan menuntut ilmu. Jadi selain majelis zikir yang menyebut lafaz-lafaz Allah, kita juga kalau mau bahagia dunia wal akhirah itu dengan duduk di majelis ilmu, sehingga terbuka segala sesuatu yang gelap daripada kebodohan kita, menjadi terang dengan pengetahuan. Bagaimana kalau kita tidak mendapati itu, tidak mendapati majelis berzikir? Maka Nabi meminta sahabat tersebut untuk berzikir dengan lisannya. Begitupun kita begitupun kita kalau kita sedang lupa, sedang apa kita lafadzkan nama Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, atau Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
sebut nama Allah, kita ingat bahwa kita adalah ciptaan Allah, kita dalam penguasaan Allah. Selama ini kita hidup selalu khawatir, seolah-olah di situ tidak ada penjagaan Allah. Nah, di saat itulah kita gerakkan ya lisan kita untuk menyebut Allah, agar hati kita ingat bahwa kehidupan ini milik Allah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an ajlisa ma'a qaumin yadhkurunallaha ba'da salati subhi ila an tattali'a asy-syamsu ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Wala an ajlisa ma'a qaumin yadhkurunallaha ba'dal asri ila an taghiba syamsu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Artinya, demi Allah Ta'ala, bahwa aku duduk serta kaum, aku duduk di satu kaum, satu perkumpulan yang menyebut mereka itu akan zikrullah, mengingat Allah. Kemudian daripada sembahyang subuh yang dilakukan setelah subuh, kata Nabi kita Muhammad SAW, ya, aku duduk kepada kumpulan orang yang mereka berzikir setelah subuh hingga terbit matahari itu, terlebih kasih kepadaku, lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku cintai daripada ya barang yang terbit atasnya matahari, daripada hari itu sendiri gitu. Dan demi Allah bahwa aku duduk serta kaum yang menyebut mereka itu akan zikrullah, kemudian daripada sembahyang asar. Jadi kalau tadi sembahyang subuh, ini sembahyang asar. Itu hingga bahwa masuk matahari itu masuk matahari itu sampai maghrib gitu, dari habis asar sampai maghrib, terlebih kasih kepadaku daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Jadi begitu luar biasanya zikir pagi dan petang ya, sahabat semua nih, kita diberitahu oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW bahwa begitu besarnya ya faidah zikir di waktu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Dan lagi sabda Nabi SAW, man shalla subha fi jama'atin summa qa'ada yazkurullaha ta'ala hatta tatlu'a syamsu summa shalla rak'ataini kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin atau tammatan. Artinya, barang siapa sembahyang subuh di dalam berjamaah, ya, sholat subuhnya berjamaah. Sabda baginda Nabi, siapa saja orang yang sholat subuhnya berjamaah, kemudian maka ia duduk menyebut akan Allah, kemudian setelah itu dia duduk untuk berzikir hingga terbit matahari, kemudian maka sembahyang ia 2 rakaat suruk, ya, sholat suruk berarti ini, niscaya adalah baginya seperti pahala haji dan umrah. Sabda Nabi Muhammad SAW, siapa saja yang sholat subuh berjamaah kemudian berzikir sampai datang waktu syuruk, lalu dia sholat 2 rakaat, ya, nah itu pahalanya
ya, itu seperti haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Subhanallah. Ya, itu begitu besarnya amalan-amalan pagi dan petang. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an aquda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salatil qadati summa tatlu'a syamsu ahabu ilayya min an u'tiqa arba'ata anfusin min waladi Ismail. Artinya, demi Allah, bahwasannya aku duduk serta kaum yang menyebut mereka itu akan zikrullah daripada sembahyang subuh hingga terbit matahari itu, yaitu terlebih kasih, terlebih aku sukai, gitu aku cintai kepadaku daripada memerdekakan empat orang daripada anak Bani Ismail. Insyaallah ya, fadilah zikir. Tapi ya sahabat semua, zikir itu hukumnya sunnah. Jadi tetap artinya dalam usul fikih ya, atau dalam kaidah agama, bahwa walau bagaimanapun kita harus mendahulukan yang menjadi suatu kewajiban. Di dalam usul fikih, kaidah usul fikih atau hukum-hukum yang kita kenal dalam pembahasan usul fikih, hukum itu ada 7 ya kategori hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan ada haram. Ada sah dan batal. Yang paling utama adalah kita mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Di bawah itu adalah kita mengerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Di bawah itu adalah kita mengerjakan yang mubah. Di dalam muamalah kita mengenal sah dan batal dan tidak sah, begitu. Dari semua kategori hukum ini, ketika kita melaksanakan yang wajib, maka itu berarti kita meninggalkan yang haram. Begitu kita mengerjakan yang haram, berarti kita meninggalkan yang wajib. Ini 2 hal seperti mata uang ya. Jadi di sini misalkan yang wajib, di sini adalah yang haram. Ketika kita mengerjakan yang wajib, berarti kita itu telah meninggalkan yang haram. Kenapa? Karena pengertian wajib atau fardu adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, ketika kita tinggalkan mendapatkan dosa. Sebaliknya, haram adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan mendapat dosa, kalau kita tinggalkan mendapat pahala. Nah, yang fardu ini harus diutamakan daripada yang sunnah. Begitu. Kenapa? Karena kalau yang fardu itu ditinggalkan gara-gara yang sunnah, kita berdosa. Tetapi kalau kita meninggalkan sunnah karena yang fardu, ya tidak berdosa. Karena yang sunnah itu adalah suatu kelebihan gitu. Satu keutamaan saja. Keutamaan setelah melaksanakan yang wajib, maka yang fardu setelah yang wajib atau fardu, baru yang sunnah itu bisa. Nah,
Selain itu kata lain dari sunnah adalah nafal. Nafal itu artinya menambal. Nah, kata-kata sunnah itu sama dengan nafal. Nafal artinya tambalan, menambal. Maka ketika tidak ada yang wajib, apa yang mau ditambal? Begitu. Maka seseorang yang mendahulukan sunnah daripada yang wajib, ini keliru. Begitu. Misalkan, contoh, ada seorang anak, ya, pelajar, begitu. Nah, kalau dia tidak puasa Senin Kamis, itu belajarnya rajin, gitu. Sedangkan belajar itu hukumnya wajib. Nah, dia puasa Senin Kamis. Setelah puasa Senin Kamis, ternyata belajarnya malah males, malah kendor, malah lemes. Nah, ini salah. Tidak dibenarkan oleh agama. Kenapa? Karena dia berarti mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Kecuali kalau ketika dia puasa Senin Kamis itu belajarnya tidak berpengaruh, baru dia dapat pahala sunnah. Kalau mempengaruhi buruk terhadap sesuatu yang wajib, malah justru ini dicela dalam agama. Gara-gara yang sunnah, yang wajib lewat, gitu. Atau sholat tahajud jam 3, subuh kesiangan. Nah, ini nggak benar. Ya, mending jangan sholat tahajud. Mending subuhnya saja dipelihara dulu. Dilatih dulu sholat subuhnya berjamaah, begitu. Sholat subuhnya tepat waktu. Kalau sudah rutin, begitu sholat subuhnya bagus, baru ditambah dengan sholat sunnah. Gitu. Nah, ini yang ya sering kita dapati tuh, ya anak kita juga begitu kadang-kadang. Ya untung kemarin dia tanya-tanya nih, saya punya anak perempuan ya, yang dia suka puasa Senin Kamis, tapi dengan puasanya dia jadi sakit, begitu, sakit mah segala macam. Akhirnya saya kasih nasihat, nak, kamu jangan puasa kalau kamu tidak mampu, kecuali Ramadan itu wajib. Kalau puasa sunnah kemudian kamu sakit tersebab itu, dan belajar kamu itu tidak konsentrasi, akhirnya kamu sakit, kamu tidak masuk sekolah sekarang, kamu pulang dari pondok, begitu, itu justru puasa kamu bukan dapat pahala, nak, kamu dapat dosa, nak. Kenapa? Karena kamu salah. Yang harus kamu dulukan itu kewajiban. Apa yang menjadi kewajiban kamu itu belajar, bukan puasa. Kecuali kalau kamu dengan puasa itu kamu tidak berpengaruh belajar kamu. Kamu tidak jatuh sakit, begitu. Kamu tidak hilang konsentrasi, kamu memang senang, gitu. Biasanya yang sudah senang puasa itu ya memang sudah tahu ilmunya, begitu ya. Gitu, tahu tentang hukum, begitu, dia tidak akan biasa saja. Tapi orang yang baru-baru belajar, belum begitu mengerti tentang hukum, itu biasanya ya akhirnya puasanya lemes, gitu. Teh gurunya nanya, kok kamu lemes hari ini? Saya puasa, Pak. Ya padahal bukan puasa Ramadan. Nah, ini harus kita ajarkan kepada anak kita bahwasanya dalam hukum itu yang didahulukan adalah sesuatu yang wajib dulu. Nah, begitupun di sini ini memang Rasulullah itu senang, sangat cinta kepada zikir di pagi hari, gitu.
Tapi catatannya ya tentu saja selama di situ tidak ada perbuatan yang wajib. Kalau ada perbuatan yang wajib seperti kita misalkan harus ke kantor, karena kita ke kantor ini kan bekerja ya, mencari nafkah itu kan wajib. Begitu ya. Nah, itu kalau tidak ada itu, tidak ada perbuatan yang wajib yang harus kita kerjakan. Kalau ada perbuatan yang wajib kita harus kita kerjakan, kemudian gara-gara zikir ini justru kita kerja tidak profesional, begitu terlambat sampai kerjaan, justru ini dicela. Itu ini ya, zikir seperti ini di waktu petang sampai terbit matahari kalau untuk orang yang memang tidak punya pekerjaan yang wajib untuk dia. Kalau ada sesuatu yang wajib, ya dahulukan yang wajib, itu lebih utama gitu. Yang wajib itu lebih utama. Itu pun zikir nilainya. Walaupun kelihatannya duniawi, karena menafkahi keluarga, bekerja dengan profesional itulah yang dituntut oleh agama. Jangan gara-gara kita menginginkan fadilah sunnah, kemudian kewajiban kita sehari-hari dilanggar. Itu akhirnya kita dikenal deh begitu. Ya, orang Islam gitu ya, gitu, orang Indonesia gitu ya, terlambat kalau kerja, jam karet kan begitu. Nah, ini dikarenakan apa? Dikarenakan tadi ya, kurang pengetahuan tentang ilmu agama. Apa itu hukum yang harus didahulukan, begitu ya. Ada yang berupa fadilah, ada yang berupa kewajiban. Maka kita harus mendahulukan yang menjadi kewajiban buat kita. Nah, kalau kewajiban kita sudah terpenuhi, baru. Atau misalkan di hari libur kita tidak kerja, ya coba itu laksanakan. Gitu. Laksanakan tuh zikir subuh. Itu kalau di hari-hari biasa, hari kerja kan kita ya dipacu waktu untuk pergi ke kantor karena macet di jalan, nanti kita tidak bisa tepat waktu, begitu kerja kita tidak profesional, maka tinggalkan zikir ini, tinggalkan, karena ini sifatnya fadilah, bukan kewajiban. Jadi dahulukan kewajiban dulu, baru kita mencari fadilah. Karena fadilah ini fungsinya nafal. Nafal itu artinya menambal yang wajib-wajib yang tidak sempurna. Jangan dibalik. Ya. Jadi contohnya seperti itu ya, mudahnya. Jangan sholat tahajud, jangan mikirin sholat sunnah, sholat tahajud kalau yang wajib belum bisa. Yang wajib aja dulu, yang wajib diistiqomahkan dulu, gitu, dibagusin dulu, baru menambah dengan yang sunnah. Itu kaidah hukumnya seperti itu. Bahkan ada ulama yang mengatakan siapa yang bersibuk-sibuk dengan yang sunnah sementara yang wajib dia melalaikan, sesungguhnya dia sedang ditipu oleh iblis. Sampai seperti itu. Bahkan di dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan bahwasanya orang yang melaksanakan sholat sunnah padahal sholat wajibnya belum dia qadha, begitu, masih banyak qadhanya gitu, karena kemarin dia nggak sholat gitu, sholat tahajudnya getol, padahal sholat wajibnya dia masih banyak yang ditinggal. Kemudian dia melaksanakan yang sunnah itu ulama tersebut mengatakan haram mengerjakan yang sunnah sementara
kewajiban qadanya belum dijalankan. Kenapa? Karena yang wajib itu yang dituntut oleh Allah, sedangkan itu adalah sebuah kelebihan saja, fadilah. Yang sunnah itu fadilah. Jadi kalau yang wajib sudah dilaksanakan semaksimal mungkin dan tidak ada yang tertinggal, gitu, baru kita laksanakan yang sunnah. Untuk apa dilaksanakan yang sunnah? Ya, agar supaya yang sunnah ini nanti memperbaiki yang kurang-kurang dari yang wajib, gitu. Jadi bajunya dulu adain. Kalau kita mau menambal sesuatu tuh, ya materi yang mau ditambalnya dulu ada, gitu. Kalau ibarat dia itu adalah tambalan baju, maka bajunya dulu harus ada, gitu. Mana baju yang mau ditambal? Jangan ngumpulin bahan-bahan tambelan. Kan logikanya seperti itu. Jangan mencari serpihan-serpihan, ya, kain-kain potongan-potongan tambelan, begitu sementara yang ditambal nggak ada. Jadi harus ada. Apakah baju, apakah gamis, apakah apa, kan seperti itu. Seandainya sholat itu adalah sebuah baju begitu yang akan kita tambal itu, maka baju itu yang pokoknya, tambalan itu yang sunnahnya itu, yang fardunya itu ibarat baju, sunnahnya itu yang tambalan itu. Kalau misalkan di baju itu ada robek begitu, nah yang sunnah itu mengganti yang kurang sempurna daripada pakaian fardu tadi. Nah, jadi mending kita ya melaksanakan yang fardu dulu, sempurnakan dulu yang fardu, yang tertinggal kita qadha, gitu, baru sambil itu kita sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Jangan sampai ibadah kita pula dirundungi oleh nafsu-nafsu, yang di situ nanti ada iblis bersarang, yang timbulnya nantinya ujub, takabur dengan ibadah kita, begitu. Itu. Jadi sekali lagi, zikir, kembali lagi, zikir yang paling utama adalah menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu lah kita tahu tempat kita. Bagaimana kita melaksanakan zikir itu, kemudian ya kalau zikir itu dengan lisan ya kita tahu bagaimana melafadzkannya. Kemudian kalau zikir itu dengan hati, bagaimana perasaan yang kita hadirkan, kan seperti itu. Jadi memang semuanya perlu dengan ilmu. Semua perlu dengan ilmu. Jadi kita semakin meyakini akan ya sabda-sabda Nabi SAW, betapa pentingnya ilmu yang Nabi sabdakan kepada kita. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu bagi setiap mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Riwayat Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, ghanimatul majalisin, ghanimatun majalisu zikri al jannatu, ghanimatu majalisi zikri al jannatu. Artinya bermula faidah perhimpunan duduk berzikir itu yaitu surga. Jadi ghanimah itu kan harta rampasan perang ya sebetulnya. Jadi keuntungan
keuntungan daripada majelis zikir itu adalah surga, buahnya surga. Dan kata Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, innama aktsaru qaumin min zikrillahi litub'idanna anhumud dunya fa innahum idza dzakarullaha ba'udat fa idza tafarraqu 'anil dzikri akhazat bi'anaqihim. Kata Sufyan ibn Uyainah, artinya hanya saja membanyakkan kaum. Innama aktsara qaumun, begitu ya berarti. Innama aktsara qaumun min dzikrillahi litub'idanna anhumud dunya. Hanya saja membanyakkan kaum daripada menyebut akan Allah Ta'ala itu niscaya jauh segala dunia. Maksudnya hanya saja ya kaum itu memperbanyak zikrullah itu agar jauh dunia dari mereka. Litaba'adanna anhumud dunya gitu ya. Agar jauh dari mereka itu dunia. Jadi zikir kaum itu memperbanyak zikir mengingat Allah Ta'ala agar dunia itu jauh dari mereka. Fa innahum idza dzakarullaha, maka sesungguhnya mereka kita baca ininya dulu deh. Kita baca Melayunya ya. Dunia pada mereka daripada mereka itu, maka bahwasannya mereka itu apabila menyebut mereka itu akan Allah Ta'ala niscaya jauh segala dunia itu. Maka apabila bercerai mereka itu daripada zikrullah niscaya mengambil dunia itu akan leher mereka itu. Jadi kalau terjemahan kitanya fa innahum, sesungguhnya mereka idza zakarullaha ba'adat, kalau mereka mengingat Allah maka dunia itu jauh. Fa idza tafarraqu, maka tatkala mereka sudah pulang berpisah-pisah gitu, anil zikri, dari berzikir, akhazat bi'anaqihim, itu si dunia ngambil lagi, narik leher manusia lagi supaya cinta dunia gitu. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna ahlas samai la yatara'una buyuta ahlil ardi allati dzukira fiha ismullahi kama yatara an-nujumu. Taro ayat taro ya. Kama yatara an-nujumu. Artinya bahwasanya malaikat isi langit ya sesungguhnya melihat mereka itu akan rumah isi bumi. Jadi malaikat yang ada di langit itu melihat penduduk bumi yang ya menyebut di dalamnya itu akan Allah Ta'ala, seperti melihat orang yang di bumi akan segala ya bintang-bintang di langit. Jadi malaikat yang di langit melihat kita seperti kita melihat bintang-bintang di langit. Kita ngelihat langit ada bintangnya kelihatan. Ya mereka melihat kita begitu ya, berarti jelas. Ya. Dan kata Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, idza istama'a qaumun yazkuruna Allah i'tazala syaitanu wad dunya fa yaqulu syaitanu lidunya ala tarayna
ma yasna'una fataqulu dunya da'hum fa innahum idza tafarraqu akhadhat bi'anaqihim ilaika. Artinya apabila berhimpun kaum padahal menyebut mereka itu akan Allah, maka menjauh setan. Setan jauh. Kalau ada kumpulan yang berzikir, setan menjauh. Dan dunia begitupun dunia. Gitu. Dunia jauh, setan juga menjauh. Maka berkata syaitan, maka setelah itu ngobrol tuh antara setan dengan dunia, ngobrol lah, ceritanya ngobrol. Kata setan, adakah tiada engkau lihat barang yang diperbuat mereka itu? Kamu lihat enggak perbuatan mereka? Maka kata dunia, tinggalkan olehmu akan mereka. Udah biarin aja. Gitu. Kata dunia, udah biarin aja, tenang. Ya kita kongko aja gitu. Ngopi dulu deh, ngopi-ngopi. Jadi ada majelis zikir gitu ya. Kabur tuh setan sama dunia. Kabur berdua. Jadi di jalan ngobrol. Itu si setan. Dunia, ente tahu nggak itu mereka ngapain sih? Kata dunia, udah tenang aja setan lah, gitu, biarin aja dia mah, gitu. Maka apabila bercerai mereka itu daripada perhimpunan zikir, mereka itu niscaya engkau ambil akan leher mereka itu kepadamu. Tenang aja kata dunia gitu, kata dunia tenang aja. Ntar juga kalau mereka udah pada pulang dari zikir mah gampang ente ngegayatnya gitu. Allahu Akbar. Begitu ya. Jadi betapa pentingnya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya ya perhimpunan zikir itu hanya suatu media kita ingat kepada Allah, salah satunya itu begitu. Yang paling pentingnya ya zikir sendiri gitu. Jadi dimanapun kita berada hendaknya kita berzikir, itu maksudnya. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita pulang dari majelis zikir terus nggak zikir lagi, ya tetap aja digayat setan gitu, digayat setan, digayat dunia. Nah inilah alhamdulillah kita menyelesaikan daripada bacaan kita. Kita nanti akan masuk kepada faslun fi fadilatit tahlil. Apa sih keutamaan membaca la ilaha illallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Terima kasih saudara-saudaraku semua yang Al-Fakir cintai. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, umur panjang, umur yang barakah dalam taat kepada Allah. Mudah-mudahan selalu kita ini diberikan rasa kasih dan sayang terhadap kita sesama manusia. Mudah-mudahan Allah selalu berikan bimbingan hidayah, taufiknya untuk senantiasa menuntut ilmu yang memperbaiki baik zahir dan batin bagi kita. Mudah-mudahan kita kembali ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketemu dengan ayah-ayah kita, mereka dalam keadaan senang dengan kita karena kita bersabar dengan apapun yang terjadi dengan saudara-saudara kita. Kita ngalah. Mari kita mengalah, mari kita bijaksana, mari kita memaafkan. Bagaimanapun musuh kita bukanlah manusia, musuh kita adalah syaitan, iblis yang dari dulu dengki kepada kita. Tetap utamakan persaudaraan di antara kita, utamakan cinta dan kasih sayang terhadap kita siapapun, walaupun saat ini dia berbeda agama, berbeda suku bangsa,
apapun dia adalah saudara kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.